pakai yang saya punya dulu aja. Sambil saya juga buka NCBI. Saya cari sequence CDS-nya. Upi nggak bawa uangnya, Pi. Kalau ada yang mau bertanya, bilang ya. Memang agak berat, jadi nanti jangan bingung kenapa lama banget. Memang berat dia, gambar-gambar kayak gini. Nah, ini gambar ini nih, tahu saya bisa di 3 dimensiin, bisa diputar-putar kalau kan. Nah, di sini dia kasih tahu nih bagaimana cara dia mendapatkan struktur protein kayak gini menggunakan X-ray diffraction. Ya, nanti tinggal diambil aja publikasi ininya. Cimbeng. Siapin dulu. Pep. Saya buat IDS pakai underscore normal. Saya buat IDS CCDS IDS normal, CCDS IDS mutan. Ya, kita ambil sekarang mRNA transkrip varian 1.
CCDS. Oke, ini adalah CCDS-nya ya. Nah, ini saya copy, ya kan? Ini CCDS-nya saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, ini yang teman-teman sebenarnya lakukan di tugas teman-teman, ya. Kemudian di mutan misalnya saya copy juga, saya hilangin aja ya, delesi ya, delesi T nih, ya. Oke. Nah, ini saya buat nama misalnya coba-coba. Oke. Nah, sekarang kita buka bioedit. Jadi ini yang teman-teman lakukan nih, rangkaiannya. Mana bioedit? Oh, ini dia. Oke, kita buka yang tadi kita bikin nih, yang coba-coba. Nah, coba-coba. Oke, ini CCDS-nya nih, antara normal dengan mutan, saya gedein. Oke, ya kan? Hal yang pertama kali saya lakukan, saya mau tahu dulu mutasinya apa. So, akan saya lakukan alignment. Kenapa mah? Karena cuma satu, jadi dia cepat. Tapi kalau kamu ngebandinginnya lama, ngebandinginnya banyak, itu akan lama. Nah, saya ubah warnanya kayak gini biar saya mempermudah saya untuk melihat. Nah, di sini, ini T yang saya hilangkan tadi. Bio yang Bapak paling ini masih kuliah. Ya kan? Nah, udah. Berarti tadi. Nah, ini ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah ini catat dulu. Mutasi ini catat dulu, teman-teman. Ya, misalnya catat kan, oh ini dari segini, ya kan? Nah, kontrol T-nya jangan dari yang ini. Tapi kontrol T-nya itu dari sini. Berarti tadi kan teman-teman udah catat nih, misalnya nih mutasi nukleotidanya apa. Sekarang kontrol T. Nah, jadinya seperti ini. Misalnya di urutan berapa kan tadi kan. Nah, kita lihat efek mutasinya ada di mana. Nih. Dari P, karena tadi kan hilang ya, kita delesi kalau nggak salah. Delesi itu kan frame shift. Berarti dari P sini dia berubah. Dari yang harusnya P, dia berubah jadi H, sampai teman-teman ketemu titiknya. Ya, nah berarti, buka lagi. Di bawahnya teman-teman bikin aja prot IDS mutan. Nah, caranya adalah dari bintang sini teman-teman drag ke belakang. Ya, teman-teman copy, Ctrl C, pindahin ke sini. Nah, bintangnya buang. Jangan pakai bintang. Oke. Nah, kalau misalnya sudah save, ya kan? Sekarang kita balik ke sini. Nah, teman-teman buka yang namanya, kalau saya kecepatan bilang ya, tolong. Quiz model. Karena ini yang harus teman-teman lakukan nantinya. Nah, klik quiz modelnya. Kita mau lihat
mutasi yang kita timbulkan itu berefek apa? Ya. Nah, di sini ada start modeling, kita klik. Nah, di sini kita masukin yang tadi mutan. Nih, ini kita copy, Ctrl C, kita pindahin ke sini, Ctrl V. Nah, dia akan cari kan, oh ternyata cuma 211. Sedangkan asam amino kita tadi 550 normalnya kan. Tinggal kita cari ya segala macam, kita project title-nya kita tulis lah ya. Terus build model atau search for template. Ya. Search for template juga boleh. Nah, kalau search for template kita tuh mau ngelihat homologi. Jadi homologi kita tuh miripnya dengan template yang mana ya? Berapa persen? Nah, itu tuh adalah search for template. Lama ditunggu. Sampai sini sambil nunggu ada pertanyaan nggak? Izin Pak. Boleh. Tadi yang tidak boleh pakai bintang itu dihapus biasa aja Pak. Iya, bintangnya hapus aja, delete aja. Backspace kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sekaligus deh ya, Swiss model juga. Kita langsung build model aja sekalian. Jadi sambil nunggu. Sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya boleh loh. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau yang untuk aplikasi Bioedit itu hanya itu saja yang di download Pak? Atau ada lain? Soalnya kan di G Drive itu banyak. Coba saya lihat ya dari drive yang saya berikan, yang di download itu cuma satu doang sebenarnya yang diinstal. Iya, itu aja. Bisa nggak? Belum dicoba Pak. Oh, ya dicoba dulu coba. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau ada kendala bilang ya. Ya nanti kalian teman-teman coba ya. Ini memang nunggunya agak lama sekali. Nanti intinya adalah di sini dia akan membuat model dari yang kita masukin tadi sequence-nya. Nah, jangan lupa teman-teman karena kan nanti teman-teman mau ngebandingin nih ya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang dari si PDB ini bisa teman-teman puter tuh. Kelihatan nggak puternya di Zoom? Biasanya ngadat-ngadat. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya. Nah, kalau teman-teman deketin di sini nanti dia akan kelihatan di bawah. Nih, teman-teman lihat di bawah sini ya. Di pojok kanan bawah. Saya deketin tuh. ASP 165 artinya asparagin di urutan 165. Nah, itu. Ya. Kenapa dia bentuknya seperti kupu-kupu kayak gini? Karena dia itu dimer. Jadi sebenarnya ini ada satu protein A, dia nempel dengan protein yang sama. Jadi dia selalu dalam bentuk dimer. Gitu. Nah, nantinya teman-teman, si 5FQL ini juga teman-teman harus download.
Nih, di sini di bagian atas ya, nanti teman-teman di sininya juga ada, bisa ada namanya download files, klik. Nah, di sini tuh ada yang namanya PDB format. Nah, itu di download. Karena kita butuh molekulnya yang normal. Jadi si 5FQL ini kita download. Sama nanti yang ini, yang modelnya mutan kita download juga. Nah, ini nih. Teman-teman lihat di sini. Tadi kan modelnya kita kan 5FQL ya. Ya kan? 5FQL. Kita lihat. Jadi kalau di sini jangan mentang-mentang dia itu di nomor 1, teman-teman pilih yang itu. Jangan. Teman-teman lihat 5FQL. Ya. Nah, makanya jangan model dulu. Nih, 5FQL. Di sini lihat identity-nya. Berarti persentase homologinya hanya 87,01%. Molekulnya seperti ini. Molekulnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sini teman-teman klik, ya, kalian centang di sini, kemudian kalian build model. Jadi build modelnya tadi jangan dari yang depan. Build modelnya dari yang ini. Baru nanti dia akan cari. Nunggu lagi. Nah, dia udah memberikan prediksinya dia. Jadi ini adalah prediksi proteinnya dia dengan yang tadi kita upload ya, yang 200 lebih itu yang mutan. Nah, nanti di sini kelihatan ya, mana nih tadi nih. Persentase identity-nya 87,01. Jadi nanti teman-teman catat homologinya berapa. Kemudian teman-teman download file dalam bentuk PDB format. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke PIMOL? Aman? Oke. Kita coba masuk ke PIMOL. Kalau mabok, lambaikan tangan ke kamera. Mana ya PIMOL? Saya cari PIMOL. Oh, nggak ada. Saya mesti searching. PIMOL. Nah, ini PIMOL. Nanti teman-teman buka ya, kayak gini ya aplikasinya. Mana? Wih, filenya kebuka banyak banget. Oke, pilihannya kayak gini ya. Nah, baru teman-teman kita buka satu-satu. Ya, kita open molekul yang normal dulu, kita proses. Nah, dulu saya nggak tahu kalau harus diproses. Ternyata harus diproses. Nah, di sini jangan kaget kok nggak ada file saya ya. Ini diubah dulu ke PDB file. Kalau enggak,
Kalau readable harusnya ada ya. Oh, di download dong, kan saya download ya, bukan desktop. Iya, betul. Download. Nah, ada kan? Nih, ada yang 5 FQL, ada yang 5 FQL, ada yang model. Model itu kan yang mutan. Kita bukanya yang 5 FQL dulu. Open. Oke, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini bisa ke teman-teman putar-putar. Nah, kalau tampilannya mau yang seperti pita-pita tadi, teman-teman klik di A, preset. Bukan. Bentar ya, saya coba cari-cari ini. Di A, preset, publication gitu. Ya. Ya, jadinya modelnya kayak begini. Cakep ya. Nah, tapi di sini kan ada yang ligan-ligan ini yang aneh ya, nggak jelas ya. Nah, ini harus teman-teman hilangkan dulu. Jadi, kalau cara ngilanginnya adalah klik S di sini. Ya, klik S di sini. Nah, teman-teman lihat di sini ada beberapa yang aneh. Ada yang ALS ini. Ya. Nah, ALS ini teman-teman hilangin. Jadi, diklik, kemudian diklik kanan, di remove. Nah, hilang kan? Nah, teman-teman cari lagi ke pinggir. Nah, ini ada yang aneh lagi kan? Nah, klik kanan, remove. Nah, ini juga nih. Klik kanan, remove. Belakang ini lagi ada lagi. Ini remove. Nah, sehingga teman-teman dapatlah yang bersih seperti ini. Bersih, ya. Terus kalau misalnya nanti ternyata teman-teman lihat ada bintik-bintik titik-titik lagi, itu namanya air, dia harus dibuang dulu airnya. Ya. Nah, ini tuh bisa di zoom kalau nggak salah. Tuh ya, bisa di zoom. Zoom in, zoom out ya. Segala macam. Nah, kalau misalnya sudah, baru klik file, save molekul. Ya, save molekul. Oke. Nah, save-nya di mana? Saya save-nya di ini aja deh. Di desktop aja ya. 5 FQL bersih misalnya. Bersih. Save. Oke. Kalau misalnya sudah close, ya. Kemudian kita buka lagi Bmol. Baru sekarang kita proses yang mutan. Nah, sebenarnya tadi yang teman-teman hilangkan itu adalah ligan-ligannya dia. Ada kofaktor dan sebagainya ya. Jadi kita hilangkan dulu, kita bersihkan. Kita benar-benar mau melihat dari segi struktur aja. Karena takutnya kalau ada kayak pengotor kayak tadi itu ada ligan-ligannya, kita jadi nggak fokus ngelihatnya. Nah, kita open lagi. Opennya yang download. Kita mau ituin yang mutannya sekarang. Open. Nah, mutannya seperti ini. Klik A. Preset. Publication. Begini ya. Bersih. Kalau bersih berarti nggak ada diapa-apain kan? Nggak usah. Ya. Ini udah close. Kalau udah bersih ya udah. Berarti kita ngambil aku. Nah, sekarang baru kita gabungkan. Cara ngegabunginnya, file, open. Pertama kita buka dulu yang normal, yang tadi kita udah bersihin. Ya. Ini yang udah kita bersihin,
kita buka preset publication, tampilannya seperti ini. Nah, tolong teman-teman kalau warnanya beda-beda kayak gini, pusing nanti ngelihatnya. Jadi kita ubah aja, misalnya yang normal itu warna merah. Oke, di sini ya, begini ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah, kita masukkan, kita open lagi yang mutan. Jadi tadi cara ubah warnanya, lihat, klik aja yang C ini ya. C, nanti pilih warnanya. Nah, kita masukin yang mutan. Nah, yang mutan itu kan yang model 01. Maka yang model 01 kita klik A, kemudian preset publication, kita ubah warnanya jadi green misalnya, jadi hijau. Nah, dari sini teman-teman baru bisa melihat. Kita telusurin ya satu-satu. Teman-teman lihat gak ini? Ini dulu deh nih, teman-teman lihat gak ini? Nih, lihat kursor saya ya. Yang mutan itu tadi warnanya hijau, yang normal itu merah. Yang merah dia turunnya ke bawah sini. Oke. Sedangkan ketika dia terkena mutasi, dia akan bergeser. Efek dari mutasi itu bergeser, walaupun tetap sama coil. Terus lihat di sini, ketika kita telusurin ya satu-satu ya, yang merah di sini akan berubah menjadi alpha helix. Lihat gak di sini ini udah helix. Tapi yang hijau dia masih coil, kemudian helixnya baru mulai dari sini. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gini teman-teman telusurin satu-satu. Nah, ini kalau dilihat lagi, kita putar ya. Saya nggak tahu deh teman-teman ngeliat gak sih. Ini merah nih, masih sama kan datasheet. Nah, kalau yang merah, yang normal dia masih berlanjut. Ya kan, ini dia masih berlanjut. Tapi kalau yang hijau, yang mutan, stop. Dia berhenti di sini, putus. Seperti itu. Dan ini teman-teman lakukan terus, jadi teman-teman putar aja. Terus dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nih, ini ada yang melenceng nggak nih? Oh, nggak ada. Bagus, bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Izin tanya Pak. Boleh. Oh. Kalau nanti misal kita udah dapat perbedaannya di antara hijau sama merah ini, nanti kita screenshot atau gimana Pak? Iya dong. Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya gini, teman-teman. Teman-teman bisa buat dalam bentuk ini. Jadi misalnya ini kan strukturnya kan, jadi teman-teman selalu didokumentasikan setiap tahapan. Jadi misalnya ketika teman-teman dapat struktur, misalnya struktur mutannya teman-teman nih, ini teman-teman screenshot, teman-teman crop, ya. Bisa kok backgroundnya itu putih. Nanti saya ajarin ya cara bikin backgroundnya putih. Nih. Oke, cara bikin backgroundnya putih, display, background, white. Nah, putih kan? Nah, ini merahnya kan tinggal di scroll aja nih pakai mouse, jadinya terang begini. Nah, ini bisa teman-teman ambil bagian yang paling bagus. Misalnya kalau misalnya ini masih belum bagus, yang belum kelihatan ya, yang tadi itu bedanya. Ya putar aja sampai benar-benar kelihatan.
sampai bagus gitu, kelihatannya bagus, memperlihatkan apa yang teman-teman mau lihat, kasih lihat gitu. Kan ini bisa diputar-putar. Ya, nanti baru di screenshot seperti itu. Ini bisa teman-teman zoom in zoom out loh. Jadi pencet kontrol nih tuh, ini bisa digedein nih. Misalnya saya mau gedein ya di sini ya, tuh ini kan kelihatan nih ya kan, hijaunya ke sini, ke kanan, merahnya ke kiri ya kan. Nanti teman-teman tolong perlihatkan yang sesuai, nanti tampilkan dalam bentuk ini. Nanti jadi bagian yang apa di zoom, oh ini dikasih perbesarannya seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Oke. Teman-teman nggak perlu sampai oh ini lokasinya C84 segala macam, nggak usah. Repot nantinya, teman-teman cukup kasih lihat oh ini berbeda. Palingan yang harus teman-teman perhatikan adalah sisi aktifnya. Kalau misalnya protein kalian itu adalah enzim, tolong fokus di sisi aktif. Karena enzim itu bagian pentingnya adalah sisi aktif. Sisi aktifnya ada yang bergeser di daerah sisi aktif, si substrat itu nggak bisa nempel, ya udah nggak akan jadi. Itu yang bikin penyakit gitu loh. Ya, logikanya tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup dipahami ya? So, nantinya berarti minggu depan saya berikan kalian tugas mandiri dulu. Jadi teman-teman silahkan mencoba untuk mengerjakan. Jangan sungkan kalau misalnya menemui kendala, bisa chat ke saya ya. Atau misalnya teman-teman mau menunjukkan, harus ditunjukin nih misalnya nih kendalanya, boleh dijadwalkan aja, kita Zoom atau Google Meet, asal waktunya pas, saya oke. Ya. Bisa. Oke, kalau misalnya begitu, kita sudahi hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Terima kasih ya, Pak. Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Izin live ya. Pak.